Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini setiap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang mengalami satu masalah di mana anaknya sedang kerasukan. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan hari ini saya rindu kita belajar saudara, bagaimana proses dia datang kepada Yesus, sehingga di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, akhirnya dia mengalami mujizat saudara. Akhirnya dia mengalami jalan keluar.
Akhirnya dia dibebaskan dari masalah yang sudah berlarut-larut dia alami, di mana anaknya kerasukan. Kalau kita mencoba membayangkan keadaan ibu ini, saudara, maka kita bisa memahami bahwa betapa menyedihkannya, di mana dia memiliki seorang anak perempuan, dan anak itu kerasukan setan, dan dia menjelaskan dan mengatakan kepada Yesus bahwa anaknya itu sangat menderita oleh karena dia dirasuk oleh setan, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya, betapa berdukanya dia. Hari-harinya dia melihat anaknya disiksa oleh setan. Hari-harinya dia menyaksikan anaknya begitu menderita oleh karena kerasukan setan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dibawa berobat kemanapun tidak akan ada jalan keluar. Karena setan yang membuat anak itu menderita. Dia begitu tersiksa, dia begitu menderita. Tetapi sampai pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus mengeluarkan kalimat pernyataan tentang ibu ini, di mana Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Waktu dia datang kepada Yesus, ada satu proses, dan melalui proses itu Yesus menilai iman dari ibu ini sebagai iman yang besar, dan akhirnya kepada ibu ini dinyatakan mujizat dan anaknya disembuhkan. Saudara, hari ini itu yang saya rindu kita renungkan bersama, untuk menjadi renungan bagi kita di sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita, saudara, di mana ibu ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar. Yesus sendiri yang menilai imannya sebagai iman yang besar. Dan penderitaan, duka cita yang dia alami sudah begitu lama, akhirnya diselesaikan. Anaknya disembuhkan, anaknya bebas, dan sekarang mereka bisa bersuka cita bersama. Sukacita yang sudah sekian lama mungkin mereka tidak pernah alami. Dengar, saudara, bahwa hari ini apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, bayangkan ibu itu yang sudah tidak punya jalan keluar, karena kemanapun anak ini diobatkan selama ini, dibawa berobat, tidak pernah ada jalan keluar. Tetapi kali ini ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan iman yang besar, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Hari ini sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sesulit dan semustahil apapun itu, dengar, saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita datang kepada Dia dengan iman atau tidak. Kalau kita datang kepada Dia dengan iman, maka semustahil apapun itu Allah sanggup ubahkan, Allah sanggup lakukan. Seberat apapun masalah saudara, Allah sanggup selesaikan. Separah apapun penyakit saudara, Allah sanggup menyembuhkan. Dan sehancur apapun ekonomi, usaha, bisnis saudara, Allah sanggup pulihkan. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Apa yang dilihat Yesus dalam diri perempuan Kanaan ini, sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar, lalu kemudian Yesus mengerjakan mujizat bagi dia dan anaknya. Di ayat 22 di sana dikatakan, saudara, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Saudara, iman ibu ini dinilai sebagai iman yang besar, yang pada akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, karena iman ibu ini dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita merenungkan peristiwanya dan keadaannya, maka kita akan memahami kenapa ibu ini memohon belas kasihan dari Yesus. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa jadi jawaban. Mungkin selama ini ibu ini sudah berjuang. Dia sudah membawa kemana-mana anaknya untuk berobat. Tetapi anak ini tidak pernah disembuhkan. Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak ada solusi yang lain.
Dan hanya belas kasihan Tuhanlah yang bisa menjadi solusi untuk kesembuhan anaknya. Itu sebabnya saudara, dia datang kepada Yesus. Ketika dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia mohon belas kasihan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu," iman ibu ini yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan, itu dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Artinya iman yang besar itu saudara adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Saudara, terkadang ada orang yang salah memahami tentang iman. Ada orang berpikir bahwa mujizat terjadi melalui iman ketika iman itu sendiri kuat. Jadi letak di mana mujizat akan bekerja terletak pada kekuatan iman itu. Itu sama sekali salah, saudara. Mujizat itu terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, bukan pada kekuatan daya pikir kita. Sama sekali oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saat ibu ini datang kepada Yesus dengan memohon belas kasihannya, dia menyatakan imannya dengan memohon belas kasihan Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Karena ibu ini datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Yesus yang menjadi jawaban. Iman yang besar adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Iman yang menghasilkan mujizat adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua, ibu ini juga menyatakan imannya dengan tindakan yang lain. Kalau kita melihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saat ibu ini datang memohon kepada Yesus, ada 3 peristiwa yang terjadi, saudara. Yesus sama sekali tidak menjawab. Itu sudah merupakan satu tantangan tersendiri bagi ibu ini, karena Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Yang kedua, murid-murid Yesus meminta kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Itu tantangan kedua yang tentu saja sangat membuat ibu ini tertekan. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Atau dengan kata lain, Yesus berkata bahwa aku datang hanya kepada orang Israel, bukan untukmu yang non-Israel. Saudara, itu tantangan. 3 tantangan itu terjadi seketika ketika ibu ini datang kepada Yesus. Tetapi lihat saudara reaksinya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 3 peristiwa yang begitu menjatuhkan hati saudara, yang menghancurkan hati. Ketika Yesus tidak menjawab, murid-muridnya marah dan meminta Yesus menyuruh dia pergi. Lalu kemudian Yesus juga berkata, "Aku datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk non-Israel." Itu sudah sangat menghancurkan hati saudara. Tetapi perempuan ini tidak berhenti. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini buktikan imannya yang kuat dengan ketekunan saudara. Dia tidak menyerah sekalipun ada tantangan. Dia tidak menyerah sekalipun doanya, permohonannya belum dijawab. Dia terus berjuang. Sehingga akhirnya Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Saudara, itu hal kedua yang dilakukan ibu ini, yang menggambarkan dan membuktikan imannya sebagai iman yang besar. Dia tetap tekun, dia tetap kuat sekalipun ada tantangan dan masalah. Lalu kemudian ayat yang ke-27, hal ketiga yang dia lakukan. Ayat 26, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27,
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk memahami ayat ini, saudara. Tetapi bagi saya simpelnya adalah yang terlihat menjadi reaksi ibu ini, kerendahan hati. Ketika dia berkata, iya Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang dia gambarkan sebagai dirinya sendiri. Itu jelas-jelas bukti kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki. Artinya yang ketiga, ibu ini membuktikan imannya dengan kerendahan hati sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan ada pelajaran yang sangat berharga tentang iman. Iman yang menghasilkan mujizat, iman yang memberi jalan bagi Tuhan untuk bertindak melakukan mujizat, yaitu iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban. Iman yang dibuktikan dengan ketekunan sekalipun ada tantangan. 3 tantangan yang dia hadapi secara beruntun, saudara, namun demikian dia tetap tekun. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Saudara, kalau hari ini kita mampu membuktikan iman kita dengan selalu mengharapkan memohon belas kasihan Tuhan, kita buktikan iman kita dengan tekun selalu, apapun situasinya, dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, saya percaya mujizat Allah menjadi bagian kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, saudara. Mari jalani hari ini sambil merenungkan dan menerapkan firman Tuhan, sambil menghidupi iman yang dibuktikan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, dengan tetap tekun sekalipun ada tantangan masalah yang saudara hadapi, dengan tetap rendah hati. Itulah iman yang besar di hadapan Tuhan, dan mujizat kiranya terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tetap renungkan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka.
Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
puaskanlah dengan roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi